Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita dan sekaligus menutup ya kitab 2 Raja-Raja mengenai runtuhnya kerajaan Yehuda. Jadi kita tahu sejarawan Deuteronomistik inilah yang menulis ya, sampai sekarang dipercaya itu. Para ahli mengatakan dari kitab Ulangan sampai kitab 2 Raja-Raja itu suatu sejarah ya, bukan hanya sejarah sebenarnya, karena ada pesan-pesan teologis ya. Jadi yang menulis ini para teolog juga di zamannya itu menulis kitab sejarah ini yang disebut Deuteronomistik ini untuk mengingatkan ya Israel bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa itu menyebabkan pembuangan. Ya, dan ini sudah terjadi ya. Dan kita akan menutup 2 Raja-Raja ini dengan menguraikan sedikitlah ceritanya keruntuhan kerajaan Yehuda. Memang ada raja-raja yang baik-baik sebelum runtuhnya ini. Salah satu yang sudah kita pelajari itu Raja Yosia, yang terakhir raja baiknya, raja yang baik itu. Yosia ini mengadakan pembaharuan, memperbaiki rumah Tuhan, sebagainya, menghantam penyembahan berhala. Tapi toh juga murka Tuhan atau disiplin Tuhan itu tidak bisa lagi istilahnya ditarik lah. Tuhan tetap mengingat bagaimana perbuatan Manasye, anaknya Hizkia ini. Hizkia raja yang baik, tapi Manasye ini waduh, dia melakukan penyembahan berhala begitu banyak, menumpahkan darah orang yang tak bersalah di Yerusalem begitu banyak. Jadi Tuhan tidak mengampuni lagi, dalam arti kerajaan Yehuda harus dibuang ya ke Babel. Nah, ini ceritanya begini ya. Yosia ini raja yang baik ini punya anak namanya Yoahas ya. Dan Yoahas ini ditangkap oleh Firaun Neko supaya dia jangan memerintah Yerusalem. Diganti dengan Yoyakim. Ya, kemudian Yoyakim ini Raja Babel dengan gerombolan-gerombolan itu menyerbu kerajaan Yoyakim ini, tetapi ya masih bisa bertahan lah ya kerajaan itu, dan Yoyakim diganti oleh anaknya Yoyakin. Nah, kemudian datanglah Nebukadnezar Raja Babel, datang lagi ya. Inilah Yoyakin yang dibuang ya. Coba dulu kita lihat di sebentar cerita Yoyakin yang dibuang. Dikatakan di sini di pasal 24 ya. Dikatakan di sini pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung ya. Terus Raja Babel mengeluarkan dari segala barang perbendaharaan rumah Tuhan, barang-barang perbendaharaan di sana raja ya, perkakas emas yang dibuat oleh Salomo. Kemudian dia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima, semua pahlawan. Ada 10.000 orang tawanan yang di kota ini aja yang dihitung ya. Karena orang Israel itu jumlahnya ketika Daud mencoba menghitung itu ada 100.000, 1.100.000 itu untuk orang Yehuda, orang Israel yang bisa menyandang pedang. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau dia punya istri kan bisa 2 jutaan itu kan. Tambah lagi yang dari Yehuda itu ya 400.000 kurang lebih. Jadi 1 juta lah. Walaupun Benyamin gak dihitung karena Yoab waktu itu menganggap ini perintah raja ini sangat keji begitu. Karena memang benar Israel ya dihukum. Kalau kita hitung-hitung ini kurang lebih 3 juta lah di zaman Daud. Ya tentu nggak tahu kan, berkurang karena banyak perang dan sebagainya. Jadi yang diambil di sini hanya penduduk Yerusalem sebanyak 10.000 ya. Dan masih ditinggalkan sedikit, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri itu kemudian mereka semua dibawa dari Yerusalem ke Babel ya. Jadi kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakin menjadi raja. Artinya berarti kerajaan Yehuda belum runtuh, walaupun sudah dibuang itu orang-orang panglimanya, semuanya penduduk Yerusalem yang pahlawan gagah perkasa dan sebagainya ya. Masih diangkat oleh Raja Babel, paman Yoyakin, dan namanya Sedekia. Ini yang terakhir nih, Sedekia ini ya.
Zedekia ini memberontak dia kepada Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 Raja Babel datang lagi Nebukadnezar ya, dan menghancurkan benar-benar semuanya ya. Setelah Raja Babel menghukum juga Zedekia, anak-anaknya disembelih. Zedekia itu rantai lah, dibawa ke Babel. Kemudian ada lagi seorang di sini, Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel. Dia datang ke Yerusalem hanya untuk ayat 9 membakar rumah Tuhan. Bayangkan rumah Tuhan ya, dalam arti bait suci ini yang dibangun Salomo itu dibakar, dihancurkan. Kemudian rumah raja, istana maksudnya ini, dihancurkan juga. Semua rumah di Yerusalem ya, yaitu rumah orang-orang besar, dibakarnya dengan api. Jadi udah kehancurannya udah kayak gimana lah ini si Nebuzaradan bikin ini. Bahkan ayat 10, tembok keliling kota Yerusalem dirobohkan juga. Jadi udah kondisinya sudah bisa bayangkan, satu kota roboh temboknya, hancur bait suci yang begitu megah yang dibangun Salomo itu, begitu banyak emas dan sebagainya, perkakas. Kemudian istana juga dihancurkan, dibakar, dan juga rumah-rumah orang-orang besar ya, rumah-rumah yang bagus lah, yang jelek dibiarin aja. Sudah mengerikan sekali. Dan tidak ada lagi raja ya di Yehuda, betul-betul runtuh lah kerajaan itu. Kalau kerajaan Israel yang sebelah utara itu sudah runtuh itu tahun 722 sebelum Masehi. Dan beberapa ratus kemudian baru Yehuda ini tahun 586 sebelum Masehi itu dibuang juga ke Babel. Nah, ceritanya ini ya seperti itu ya. Artinya kerajaan Yehuda runtuh karena melanggar perintah atau perjanjian Musa ya. Nah, tapi di sini ada bagian cerita yang bagian terakhir. Ini di penutup ya ceritanya, di dalam 2 Raja-Raja 25 itu bagian penutupnya. Di situ ada dibilang, kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, yang pertama itu Yoyakin itu yang dibuang dalam bulan ke-12 itu ada seorang raja. Ini bukan Nebukadnezar, itu setelah itu namanya Ewil Merodak, Raja Babel. Dia berbuat baik kepada Yoyakin ini. Dia menunjukkan belas kasihan ya pada Raja Yehuda Yoyakin yang udah dibuang ke Babel, kasih makan, dikasih kedudukan sebagainya. Ini seperti simbol lah bahwa sekalipun kerajaan Yehuda udah hancur, habis itu bait suci di Yerusalem, habis juga rumah atau istana raja, rumah-rumah pembesar hancur semua dibakar, temboknya pun dirobohkan. Tapi ada cerita terakhir bahwa Yoyakin, bekas raja di Yerusalem itu, diberi belas kasihan oleh Ewil Merodak, Raja Babel ini ya. Nah, ini sepertinya suatu simbol lah ya, suatu tanda lah bahwa ada saatnya bahwa Tuhan akan berbelas kasihan ya. Dan memang benar ya, setelah dibuang itu 70 tahun itu kurang lebih ya, maka pulanglah 3 rombongan ini. Yang dipimpin pertama Zerubabel, dia bangun bait suci. Ya bangunnya enggak seperti megahnya seperti yang dibangun Salomo ya, tapi pendeknya ada di situ mezbah untuk memberi korban bakaran. Tapi tabut, ini loh ya, tabut perjanjian Tuhan yang dibuat Musa itu di padang gurun itu enggak ada disebut. Ya, sebenarnya kita akan belajar ini nanti ya di kitab Ezra dan Nehemia itu, tapi ini hanya sebagai gambaran bahwa pemulihan karena Raja Yoyakin ini di kitab 2 Raja-Raja bagian terakhir itu dia mendapat belas kasihan. Ini sebenarnya bayangan lah ya, gambaran bahwa kerajaan Yehuda akan dipulihkan. Memang benar juga karena kan Tuhan sudah berjanji kepada keturunan Daud bahwa tahtamu akan selama-lamanya. Tapi kan digenapinya nanti dalam diri Yesus itu. Nantilah ceritanya itu ya. Ini dulu. Jadi pulanglah Zerubabel. Hanya total 50.000 orang yang pulang. Bayangkan saudaraku ya. Dari kurang lebih 3 juta atau berapalah itu. Hanya 50.000 kurang lebih. Sedikit sekali pulang ke Yerusalem ya, dan ke beberapa daerah di Israel itu ya.
Zerubabel itu bangun bait ya, walaupun tidak begitu megah. Kemudian berapa puluh tahun ya, 80 kalau kurang, nanti kita lihat lah. Itu datang Ezra, ahli kitab. Ini datang sedikit dengan rombongan yang sangat sedikit aja ya. Dia mengajarkan kitab suci, Taurat ya, kepada orang-orang buangan ini. Dibilangnya orang buangan, padahal udah di Yerusalem ya. Dan terjadi kebangunan rohani juga ya. Itu orang-orang buangan itu mendengar Taurat Tuhan itu dibacakan, mereka menangis. Itu ada di kitab Nehemia, di pintu pintu air. Terjadi kebangunan lah. Emang orang Israel sejak dibuang 70 tahun di Babel tidak pernah lagi nyembah berhala. Itu orang yang buangan itu kita menyebutnya para ahli biasanya the remnant ya, yang tersisa, yang balik itu tidak pernah lagi menyembah berhala. Betul-betul Israel itu kapok. Sudah dihajar itu, dibuang 70 tahun. Nah, dia baru rasa, aduh, inilah akibatnya kalau menyembah berhala itu kan. Buang sana, mereka datang mencintai Taurat Tuhan. Itulah kemudian para setahun kemudian itu muncul akhirnya ahli Taurat orang Farisi. Ini ceritanya panjang lagi ya. Ada dinasti Hasmonean dan sebagainya nanti. Tapi padanya mereka nggak lagi nyembah berhala tuh, nggak ada bikin patung lagi, nggak. Pokoknya cinta Taurat, begitulah. Ezra juga dengan timnya tuh mengajari Taurat Tuhan itu ya. Cintalah ya, walaupun nanti ratusan tahun, para tahun lebih itu akhirnya muncullah ini Sanhedrin ini ala litera orang Farisi yang nggak beres di zaman Yesus, yang malah membunuh Yesus ya. Itu cerita lagi. Jadi kemudian yang rombongan ketiga datang lagi itu Nehemia ya, dia membangun tembok. Jadi dipulihkanlah oleh Zerubabel itu bait suci. Rumah-rumah dibangun oleh mereka yang pulang itu juga. Kemudian Ezra itu datang memulihkan cinta kepada Taurat Tuhan. Kemudian Nehemia itu tembok. Ini akan kita pelajari nanti secara barangkali detail juga ya mengenai itu. Nah, sekarang intinya begini. Sejarah Deuteronomistik ini mengajarkan kepada Israel bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa berakibat pembuangan. Kita tahu tanah Israel, tanah perjanjian itu warisan mereka. Jadi kalau mereka menyembah berhala, melanggar perintah perjanjian Musa, mereka kehilangan warisannya. Mereka di Babel juga bangun juga sinagoga itu. Kelihatannya di zaman pembuangan itulah mulai adanya sinagoga. Sinagog itu artinya, sinagoge itu istilah Yunani cuma perkumpulan. Jadi orang Yahudi itu 10 keluarga orang Yahudi itu biasanya bangun satu sinagoga. Mereka enggak melakukan ritual-ritual apa-apa. Itu hanya tempat untuk berkumpul keluarga-keluarga Yahudi yang 10 keluarga ini untuk belajar Taurat ya. Kemudian ketika mereka pulang ke Yerusalem, tetap sinagoga, kebiasaan bangun sinagoga itu tetap ada. Itulah yang dipakai Yesus datang untuk dia, karena sinagoga ini ibadahnya agak longgar. Jadi setelah belajar Alkitab dibaca, nanti dia tanya, siapa yang di antara saudara yang ada pesan untuk Tuhan dan untuk meneguhkan umat ini dan sebagainya. Di situ Yesus dapat kesempatan. Paulus juga kalau dalam menginjil dia masuk dulu ke sinagoga itu karena di situ ada kelonggaran. Siapa aja boleh khotbah gitu ya. Asal yang benar, kalau kayak Yesus mau dilempar ke dari jurang itu. Nah, jadi mari kita aplikasikan langsung aja lah ya. Cerita mengenai pembuangan suku atau kerajaan Yehuda ini ya. Intinya karena melanggar perjanjian yang pertama dulu kita simpulkan dulu sementara ya. Intinya karena pelanggaran terhadap perjanjian Musa, Israel atau kerajaan Yehuda khususnya ini kehilangan warisannya. Satu ya. Yang kedua, bahwa cerita Raja Yoyakin ini bahwa ada saatnya lah ya, bahwa Tuhan akan berbelas kasihan, bahwa mereka akan dikembalikan lagi
Ya, karena memang 70 tahun itu dinubuatkan hanya di kitab Yeremia hanya sebagai suatu bentuk disiplin. Rancangan Tuhan tetap rancangan damai sejahtera kepada umatnya ya, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Balik lagi ya, ini yang disebut the remnant atau yang tersisa, yang sisanya lah. Nah, kalau kita aplikasikan kedua poin ini ke dalam dunia kekristenan saat ini ini kita tahu karena gereja juga sudah jatuh menjadi ribuan denominasi, itu sama sepertinya dengan kondisi Israel yang dalam pembuangan ini. Mengapa demikian? Karena dengan kejatuhan gereja ini, saya sudah berkali-kali bilang, awalnya itu karena Kisah pasal 20 itu ada para penatua dengan ajaran palsu tarik murid kepada dirinya, bangun kerajaan sendirilah. Denominasi itu kerajaan-kerajaan manusia itu. Para pemimpinnya itulah raja-raja itu. Udah gitu kehilangan dia warisan. Kenapa? Karena warisan itu sebenarnya kepenuhan Kristus. Ya, kita sudah baca itu di Galatia pasal 3 ayat 14 atau berapa itu. Bahwa warisan itu adalah roh atau Kristus, kepenuhan Kristus ya. Karena gereja ketika menerima pencurahan Roh Kudus itu hanya sebagai arabon atau panjar atau DP, tapi nanti sepanjang ini yang menerima warisan itu harus tubuh ya, harus tubuh atau korporat. Tidak bisa satu orang menerima warisan kepenuhan Kristus, karena Kristus itu adalah korporat. Nah, jadi karena Kristus yang tadinya korporat, yang organisme ini udah pecah, nggak mungkin lagi gereja yang pecahannya itu menerima warisan. Karena warisan tidak bisa diterima satu, bukan individu ini soalnya. Ini soal tubuh, warisan Kristus. Ya, yang adalah kepenuhan dalam tingkat kepenuhannya ya. Roh yang waktu diterima itu Pentakosta itu arabon. Tapi nanti seandainya lah, ini bayangkan dulu ya. Seandainya gereja nggak jatuh ya. Jadi ribuan denominasi ini, dia tetap satu begitu sebagai organisme ya. Nah, inilah dia yang bisa nanti menerima pencurahan roh akhir zaman dalam arti sepenuhnya. Semua itu anggota ya. Tapi kita tahu karena gereja udah jatuh, karena ada juga di dalam kitab dibilang ajaran Jebel, William, Nikolaus, maka gereja udah pecah begitu dan Tuhan memanggil the remnant. The remnant ini artinya yang tersisa adalah para pemenang. Kalau dalam zaman Israel itu grupnya grupnya Zerubabel, Ezra, Nehemia, itulah dia para pemenang yang pulang ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Ya, Babel itu pemerintahan manusia yang memerintah gereja umat Tuhan. Jadi umat Tuhan di Babel itu diperintah oleh raja manusia. Sama dalam kalau gereja yang sudah jatuh menjadi ribuan denominasi, di kitab Wahyu pasal 17-18 itu disimbolkan Babel. Big city itu perempuan. Yang perempuan itu selalu simbol gereja toh. Tapi gereja yang diperintah oleh itu dibilang perempuan duduk di atas binatang. Binatang itu simbol ya, kita tahu ya, kitab Wahyu itu kitab simbol. Binatang itu adalah simbol dari pemerintahan manusia. Jadi perempuan yang duduk di atas binatang itu adalah gereja atau denominasi lah jadinya, karena gereja ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Masuk di situ hierarki, masuk di situ ajaran Nikolaus, Ijabel yang merampas otoritas, dan Bileam dagang. Jadi kondisi umat Tuhan di Babel itu sama dengan kondisi sekarang ribuan denominasi itu yang diperintah oleh sistem pemerintahan manusia. Karena denominasi itu kerajaan manusia itu. Kalau nggak percaya datanglah ke satu gedung denominasi. Nggak lama sudah akan temuin siapa di situ rajanya, siapa di situ yang punya otoritas untuk ngatur, siapa yang bahkan bisa mencat orang di situ. Dia bahkan yang punya aset itu semuanya. Itu rajanya itu. Jangan bilang Roh Kudus rajanya. Jangan bego-bego juga ya. Enggak, rajanya itu manusia. Itulah dia yang dibilang di perempuan Wahyu pasal 17 itu adalah denominasi itu. Ya, ribuan denominasi pecah. Enggak mungkin lagi dia menerima warisan. Yang menerima warisan itu perempuan yang di Wahyu pasal 12.
Itu yang akhirnya melahirkan putra-putra yang akan memerintah. Nah, perempuan yang diwayu Dewa ini simbol daripada the remnant ini yang tersisa, ya. Umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, karena di Wahyu pasal 17 itu, Wahyu pasal 2 dan 3 itu, gereja yang 7 gereja yang jatuh itu, Rasul Yohanes bilang barang siapa menang. Nah, sekali lagi, saudara jangan bayangkan para pemenang itu adalah orang-orang yang hebat dalam ribuan denominasi ini. Enggak. Karena para orang hebat dalam ribuan denominasi ini adalah orang-orang yang mempraktekkan ajaran Jabel, Biliam, dan Nikolaus. Bukan pemenang itu. Pemenang itu orang-orang yang nggak ambil bagian dalam sistem pemerintahan manusia dengan segala dagangnya, nggak ambil bagian, dia keluar dari situ, dari sistem ini. Makanya Wahyu pasal 18 ayat 4, coba kita baca. Wahyu pasal 18 ayat 4 disuruh keluar dari sistem itu pemenang. Panggilan itu para pemenang itu. Wahyu 18 ayat 4. Saya baca ya. Dan aku mendengar suara lain dari surga, pakai LT ya, yang berkata, umatku, ini maksudnya para pemenang itu, keluarlah daripadanya, daripada perempuan atau Babel ini ya, perempuan yang duduk di atas binatang itu. Keluarlah daripadanya supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Jadi para pemenang atau the remnant itu orang-orang sederhana tapi dia nggak ambil bagian di dalam dosa perempuan, bilang perempuan pelacur ya, dengan ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Nggak ambil bagian di situ, ya, tersingkirlah, dikucilkan itu. Nggak apa-apa, dosa itu bagus. Ya, kita nggak ambil bagian dalam dosa-dosanya di situ. Dalam kekristenan tuh uang, jabatan, dagang sana ini. Tapi memang perlu melihat ya, banyak orang nggak lihat bahwa gereja sudah jatuh itu, nggak lihat. Karena ajaran dalam kekristenan itu ada invisible church, ada visible church katanya. Jadi di sini ajaran itu dari Calvin mulai, dari Luther. Ada lah ya, halaman berapa nih? Nah, ini ada ya. Sistematik teologi ini bukunya Berkhof, ini diajarkan seluruh dunia ini. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sini dibilang ya, gereja punya dua aspek. Aspek visible dan aspek invisible. Tapi sama-sama gereja dibilang. Yang visible-nya itu, yang kelihatan itu ribuan denominasi itu dibilang gereja di sini. Visible hanya kelihatan, ya, gedungnya kelihatan, pendetanya apanya kelihatan, organisasinya kelihatan, semuanya kelihatan lah. Visible. Baru ada lagi katanya invisible. Itulah semua umat Tuhan di dunia yang hanya Tuhan yang tahu, yang betul-betul udah lahir baru, yang betul-betul percaya. Udah diajarkan bahwa ini gereja denominasi itu ribuan yang percaya itu gereja katanya. Jadi dia nggak melihat kejatuhan gereja, padahal jelas di kitab di Wahyu di Kisah para Rasul 20 mulainya gereja jatuh itu sampai kepada ajaran Rasul Yohanes, Jabel, Biliam, Nikolaus itu jelas ya. Tapi nggak dilihat karena bahkan diajarkan supaya jemaat menganggap ribuan denominasi itu gereja katanya. Hanya yang kelihatan visible. Ini di sekolah-sekolah teologi diajarin begini. Standar sudah ini. Ajaran standar yang sudah berabad-abad, tapi nggak alkitabiah juga. Betul-betul tidak, itu bahkan menipu sekali. Sehingga umat Tuhan tuh nggak bisa melihat kejatuhan gereja itu. Tapi umat pilihan Tuhan tentu melihat. Oleh kenapa? Karena kasih karunia. Karena orang-orang yang dipilih itu juga kasih karunia, digerakkan Tuhan. Coba saudara lihat kalau nanti yang mau pulang dari Babel ke Yerusalem itu orang-orang yang digerakkan Tuhan. Nggak mau juga orang pulang kalau nggak digerakkan Tuhan. Kenapa? Karena di Babel juga udah enak. 70 tahun lebih. Mereka udah bangun, kalau sinagoga kan ada. Jadi kalau dibilang, kalian pun ibadah di sini, baca hukum Taurat juga. Nah, dibilang gitu mereka juga bangun, ada pohon-pohon anggur ya, apa kebun-kebun, apa semua rumah-rumah juga dibangun. Nah kalau datang ke Yerusalem begini, mereka tahu kan, wah itu hancur semua. Makanya hanya orang-orang yang digerakkan dulu. Coba dulu, mudah-mudahan saya dapat ya. Ini supaya saudara tahu bahwa umat pilihan Tuhan itu adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk keluar dari sistem
sistem Babel ya, sistem denominasi yang kacau balau itu ya, yang penuh dengan ajaran Jebel, Biliam dan Nikolaus ya, yang membenarkan hierarki itu. Dulu ya, mudah-mudahan saya dapat ini karena ini penting juga ini Ezra ya. Coba dulu ya. Nah. Oh, Nehemia. Wah kayaknya nggak dapat sudah. Tunggu dulu ya, agak penasaran juga ya. Coba dulu Ezra ya. Ezra pasalnya kayaknya yang pertama udah pasti itu, karena dia orang-orang yang digerakkan Tuhan pulang ya. Ezra ini mana dia, Ezra pulang ini? Coba dulu Ezra. Oh ya, ini pasal 1 ayat 5 ya, saya baca ya. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda, orang-orang Benyamin, para imam dan orang-orang Lewi, yakni, perhatikan ini, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah, ini terjemahan Elai ya, untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang udah runtuh itu di Yerusalem. Jadi the remnant ini atau para pemenang ini adalah orang-orang sederhana aja, tapi dia mesti digerakin Tuhan mau keluar dari Babel itu. Kalau enggak, wah nggak bisa. Apalagi kalau pelayan lah, dan artinya saya ini kan dapat uang dan jabatan juga kalau saya mau di Babel itu ya, dalam Kristenan pasti dapat ya. Kayak dulu juga saya dapat 10 tahun dari tahun 90 sampai 1990 sampai 2000, 10 tahun dia jadi pendeta gitu. Dapat saya tiap bulan ada gaji bulanan. Ada juga kalau khotbah sana sini salam tempel, kalau kita bilangnya salam Pantekosta. Ada juga kehormatan, ada juga jabatan, ada juga macam-macam uang nih. Jadi kalau nggak digerakkan Tuhan nggak mau keluar. Siapa yang mau, gila Pak? Kalau pasir itu kita keluar, kita datanglah ke dalam kondisi di mana sebagai remnant itu dia membangun ibadah dalam roh dan kebenaran, ngikutin aja apa pimpinan roh. Karena Yesus bilang itu ibadah itu haruslah ibadah dalam roh dan kebenaran, bukan ibadah yang itu Yohanes 4 pembicaraan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Jadi kalau enggak digerakkan Tuhan enggak mau. Karena di Babel itu juga ada kenikmatan itu, makanya enggak mau kecuali digerakkan. Tapi umat pilihan Tuhan digerakkan Tuhan. Untuk apa? Bangun bait suci yang sebenarnya bait suci organisme lah. Gereja itu organisme, bukan organisasi. Saya udah banyak nulis tuh. Pemimpinnya juga apa bedanya pemimpin organisasi, pemimpin organisme. Ini nggak usah saya ulang-ulang lagi. Pendeknya, the remnant ini atau orang-orang yang disimbolkan mendapat kemurahan itu di Raja Yoyakin itu. Ini orang-orang sederhana, digerakkan Tuhan, ya keluar dari sistem itu, dia ibadahnya sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran, dipimpin roh dan kebenaran, enggak di gedung ini, gedung itu, ritual ini, ritual itu, kredo ini, kredo itu, enggak begitu ya. Dia betul-betul ada Roh Kudus di dalam batin itu sebagai apa ya, pengurapan dalam batin yang mengajarin dia sesuatu. Barangkali dia sebagai ibu rumah tangga berfungsi ya, kerjakan tugas-tugas sesuai pimpinan Tuhan. Barangkali bapak atau pebisnis dia memimpin itu dengan pimpinan Roh Kudus di dalam batin. Ibadah itu 24 jam dalam sehari, artinya ibadah itu ya makan, minum, tidur pun itu ibadah. Makanya mesti dipimpin roh. Makan perutnya sampai gendut itu namanya udah nggak ibadah itu. Makan pun ibadah, tidur juga ibadah. Ada orang kerja kalau corona makanya bisa stroke lah, yang bilang nggak dijaga sih, nggak ibadah. Makan, minum, tidur itu ibadah. Harus dipimpin roh. Kapan waktunya makan, juga makannya jangan krakus ya. Ada teman saya dibikin status, kenapa pendeta jarang bikin khotbah tentang makan. Itu makan ibadah ya, tidur ibadah ya, minum ibadah ya. Minum jangan minum mau-maunya aja, yang soft drinknya macam-macam yang bikin ginjal rusak. Ibadah itu semua. Makan, minum, tidur, ibadah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya
Datang hari Minggu, 2 jam aja kena ibadah, katang-katangan apa semua, udah gitu pulang kelakuan masa bodoh, makan masa bodoh, tidur masa bodoh, habis bisnis juga masa bodoh, gitu bukan. Umat pilihan Tuhan remnant sederhana orang-orangnya, tapi dia ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Bangun baik, suci secara organisme itu, ya. Itulah dia. Cukup dulu ya. Ini istilahnya nanti kita akan lebih detail lagi, makin mengerti mengenai the remnant atau orang pilihan Tuhan ini. Haleluya. Amin.